Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta maupun presenter yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Saya Dimas Budi Satria, selaku perwakilan dari program magang yang dijalankan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan tema pengembangan materi ajar, media pembelajaran, dan asesmen digital berbahasa Inggris di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Latar belakang dari program ini adalah, yang pertama itu adalah pentingnya pengembangan materi ajar, media pembelajaran, dan asesmen berbasis digital pada pembelajaran blended learning saat ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita di tengah menghadapi pandemi yang melanda cukup lama ini, dunia pendidikan perlu akan pentingnya penyesuaian, yaitu kita mulai melakukan pembelajaran daring maupun pembelajaran berbasis blended learning. Oke. Yang kedua adalah perlunya materi ajar, media pembelajaran, dan asesmen yang kreatif, inovatif, dan menarik bagi siswa. Hal ini kami dapatkan setelah kami melakukan observasi sebelum kami diturunkan ke lapangan, yang mana kami melihat beberapa siswa maupun materi ajar maupun media ataupun asesmen yang dapat dikategorikan kurang menarik minat siswa dalam melakukan pendidikan di kelas. Peran guru juga menurut kami harus cukup aktif dalam mengembangkan materi ajar, media pembelajaran, dan asesmen, yang mana tujuannya adalah untuk menarik perhatian siswa di tengah pendidikan selama pembelajaran daring. Dan yang ketiga adalah adaptasi teknologi digital pada sektor pendidikan, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Yang mana pada pembelajaran bahasa Inggris kita saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi digital, kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk memajukan pembelajaran khususnya pada sektor speaking, listening, reading, ataupun sektor writing menggunakan digital. Oke, yang berikutnya adalah produk pokok permintaan klien ataupun permintaan dari sekolah, yaitu SMP Negeri 7 Kota Jambi yang kami tempat mana kami magang adalah mereka menginginkan pengembangan materi ajar digital bahasa Inggris, pengembangan media pembelajaran digital, pengembangan asesmen berbasis digital, dan rancangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran blended learning yang mereka jalankan selama kurang lebih 1 tahun. Oke. Dalam pengembangan materi ajar digital, materi ajar sebelumnya kita mengenal materi ajar adalah segala bahan baik informasi alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan tujuan perencanaan, penelaahan, implementasi pembelajaran. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada pengembangan materi ajar di sini adalah kesesuaian materi, penyampaian materi, grafik dan visual, bahasa, dan keterbacaan. Pada pengembangan materi ajar di sini, kami pertama-tama yang akan saya sharekan di sini adalah kami melihat dalam materi ajar yang berada pada buku saku ataupun buku cetak yang digunakan pada siswa itu sangat butuh pengembangan, di mana bahasa dan keterbacaannya itu kurang dimengerti oleh siswa. Tujuan guru saat berada di kelas adalah ingin menyampaikan keterbacaan tersebut kepada siswa dan disampaikan secara sederhana dan sesimpel mungkin agar dapat dimengerti siswa. Namun, pembelajaran berbasis daring saat ini memerlukan tenaga ekstra bagi guru untuk menyampaikan keterbacaan maupun bahasa tersebut. Maka dari itu, dari produk yang kami tampilkan, kami menampilkan beberapa PowerPoint maupun hasil e-book ataupun materi ajar
khusus untuk satu bab, seperti contohnya yang ada pada share screen yang saya tampilkan ini. Seperti pada chapter Things Around the Classroom, kami mengambil beberapa bahasan penting yang dapat berguna bagi siswa. Seperti yang ada pada sisi kanan atas adalah penggunaan artikel e dan n pada kata benda, dan juga penggunaan plural in regular verb, seperti contoh penambahan s dan is pada nouns. Kemudian aspek-aspek materi ajar yang kami kembangkan di sini adalah pengembangan grafik visual yang dapat membantu siswa dalam mempelajari materi yang ada pada buku cetak ataupun buku saku. Nah, dalam buku saku yang kami observasi, di situ hanya terdapat beberapa dialog ataupun seperti cerita pendek yang mana apabila siswa mempelajarinya sendiri, mereka akan mengalami kebingungan. Untuk itu, di sini kita dapat memberikan sedikit deskripsi seperti yang contohnya ada di samping kiri gambar. Hello everyone, after studying the previous lesson, now we will study about things in the living room. For that, let's look at the image below. Di sini juga kita dapat menambahkan beberapa kata ke dalam benda yang ingin kita tampilkan, yang mana siswa dapat melakukan interaksi secara tersendiri. Ketika mereka melihat benda ini, oh ini adalah TV, mereka dapat melihat deskripsi di atasnya ke television, walaupun itu hanya sepatah kata. Oke. Yang berikutnya adalah media pembelajaran digital. Dalam pengembangan media pembelajaran digital, kami menggunakan e-learning sebagai buku digital ataupun media digital yang mana kami menyimpan dan men-share semua materi asesmen maupun kuis-kuis yang kami buat secara digital selama magang ke dalam e-learning tersebut. Baiklah, ini adalah contoh e-learning yang kami kelola. E-learning ini berbasis Moodle atas kepemilikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unja. Beberapa contoh dari kelas ataupun materi pembelajaran yang kami sediakan, itu ada yang dari kelas 7 SMP, 8 SMP, dan 9 SMP dengan kategori materi pembelajaran, asesmen, kuis, dan lain sebagainya. Oke. Pada asesmen digital, kami menggunakan asesmen digital berbasis game yang tentunya dapat menarik perhatian siswa, khususnya pada siswa SMP, yang kami kemudian embed ke dalam e-learning. Contohnya seperti yang ada pada slide, kami menggunakan H5P atau Lumi sebagai media pembuat kuis dan juga menggunakan Workwall sebagai media pembuat kuis agar lebih menarik untuk dipelajari oleh siswa. Dari hasil yang telah kami simpulkan menggunakan media seperti ini, beberapa siswa lebih berminat untuk mengerjakan dengan media seperti ini dibandingkan mereka menggunakan seperti contohnya Google Form dan ataupun kuis yang kita sebagai guru share, kemudian kita minta mereka mengerjakannya ke dalam kertas lembar. Nah, di situ mereka seringkali terdapat halangan, seperti contohnya kalau di Google Form itu terkadang akun Google yang mereka pakai itu bukan dari akun Google mereka, yang mana terkadang kita mengoreksinya itu masuk nama orang tua ataupun nama pemilik akun Google yang bukan akun mereka. Oke, next. Oke, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita masih punya waktu untuk lakukan tanya jawab. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, kepada teman-teman peserta ataupun presenter yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan
mengirimkan pertanyaannya melalui chat box ataupun raise hand maupun langsung saja on mic-nya. Berikutnya kita akan masuk ke presenter berikutnya, yaitu dari tim magang. Baiklah, sedikit saya jelaskan lagi. Program kami ini adalah program pengabdian yang dilaksanakan oleh prodi kami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dalam pengembangan media pembelajaran, asesmen digital, dan media pembelajaran digital berbasis literasi digital. Untuk lokasi program ini kami melaksanakan magang di SMP Negeri 7 Kota Jambi yang dimulai sejak September. Yang dimulai sejak Agustus hingga pertengahan sampai akhir Desember nanti. Ini merupakan program pengabdian pertama di sekolah yang kami dorong dari prodi kami dengan berbagai kegiatan ataupun proyek yang dibagi dua. Yang satunya di tim saya yang di breakout room lain, yang satu lagi yang saya sampaikan tadi. Untuk itu kepada teman-teman peserta ataupun presenter, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan on mic-nya ataupun raise hand dan ataupun kirimkan pertanyaan melalui chat box. Sudah kelihatan, Kak? Halo, cek. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Nah, oke, terima kasih Kak. Oke, baiklah. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Kita lanjut. Oke, oh maaf, ini ada. Baiklah, dari David, KKN Tematik. Izin bertanya, melalui web seperti e-learning, siswa tidak dapat dipantau secara langsung apakah benar-benar dilaksanakan atau hanya sekedar klik. Bagaimana cara saudara monitoring siswa tersebut? Apakah mengalami perubahan atau menarik minat dengan kemajuan speak and learning? Oke, dalam memantau secara langsung, penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran digital, di sini kami dapat memantaunya seperti contohnya pada kuis wall yang satu ini. Baiklah, saya contohkan pada bagian asesmen yang ada pada e-learning kami. Untuk memantau hasilnya, apakah mereka tertarik pada aplikasi ini atau tidak. Di sini pada media wall ini, contohnya terdapat beberapa peringkat ataupun hasil dari yang mereka pelajari ataupun yang mereka kerjakan. Seperti contohnya, mohon maaf. Hasilnya ada tuh. Oke, mohon maaf. Di sini kami dapat melihatnya melalui grading summary dari partisipan draft yang sudah di-submit ataupun yang masih mereka kerjakan. Dan yang tentunya nanti akan kita lihat melalui grades pada e-learning. Namun pada e-learning ini masih 0 partisipan karena belum kami publish secara utuh. Kami masih menggunakan laporan dari
satu media, contohnya dari Wordwall tadi, dari contoh laporannya itu seperti Microsoft Word yang kami kelola, ataupun dari Excel yang kami ekspor dari Wordwall tadi. Untuk mengalami kemajuan dalam speak and learn, kami masih mengalami kendala khususnya pada bagian speaking yang dikarenakan terkadang siswa apabila melakukan pembelajaran secara daring itu, mereka sering sekali terkendala pada jaringan, pada device yang kadang itu terdengar bunyi noise. Namun ketika melakukan pembelajaran secara luring, yang mana kita tadi sebut blended learning, luring dan daring, kami dengan media pembelajaran yang telah kami terapkan, kami mulai menguji seberapa perubahan mereka khususnya kepada 4 skill yang ada pada bahasa Inggris, speaking, listening, reading, dan writing. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya cukupkan dulu hanya satu pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.